Silanglah para mande para pila di tepi jalan. Oi Tuhan oi, silaulah anak mande sedang sakit. Saya Raya, Adiasta Raya. Pria biasa dengan kehidupan yang biasa. Tidak banyak hal menarik yang bisa saya ceritakan dalam hidup. Selain kecintaan saya pada bumi, fotografi, dan binar seni. Saya juru foto lepas yang menapaki jalan keabadian di ujung tabung lensa. Rana yang meruntuhkan kesombongan waktu yang tak letih bergerak maju. Semua untuk sebuah keindahan. Sudah, jangan memaksakan diri. Tenang saja, istirahat. Saya Unisar, di sini biasa dipanggil Ajo. Tadi adik kami temukan tergeletak tak sadarkan diri di kaki Gunung Kerinci. Untung yang nemukan kami, bukannya harimau. Makanya adik langsung kami bawa ke sini. Saya tersesat 2 hari di Kerinci. Saya berhasil turun, tapi tidak lewat jalur yang semestinya. Saya kira saya mau mati. Adik terpisah dari rombongan. Lantas? Saya mendaki sendirian. Sendirian? Anak muda zaman sekarang seringkali meremehkan alam. Kamu yakin? Gak mau dipaketin aja terus dikirim dari sini? Jangankan ekspedisi, di sana listrik aja belum masuk. Jalanan masih tanah dan batu. Undangan ini harus aku anterin sendiri. Tapi Berlin kan mimpi kamu. Belum tentu tahun depan kamu dapat kesempatan yang sama. Mimpi? Aku gak mau denger ceramah dari orang ngejual mimpinya buat jadi pelayan. Ya aku emang pelayan. Tapi aku pelayan buat masyarakat dan buat negara. Lagian aku bahagia kok dengan apa yang aku lakukan sekarang. Alah, di mata aku sama aja. Lihat kemana hasil pajak yang kalian mati-matian kumpulkan. Lihat kota ini masih macet. Pengemis dan anak jalanan makin bertambah. Hasilnya apa coba? Dan kamu, harusnya sekarang kamu itu manggung di berbagai stasiun TV dan konser. Bukan ngedatangin orang-orang dan malakin mereka dengan pajak. Raya, kita 3 bulan lagi akan menikah. Kamu masih mau bahas masalah ini terus? Aku cuma nggak ngerti jalan pikiran kalian. Kamu ataupun Ajo. Saya bukan lagi mahasiswa. Namun sikap antitesis saya terhadap pemerintah tidak pernah mati. Tidak ada hal yang nyata untuk rakyat. Hanya omong kosong dan retorika yang tak pernah berhenti menggema. Ajo, pria yang menyelamatkan saya dari maut adalah seorang PNS.
Tidak kurang 6 jam waktunya per hari dihabiskan untuk perjalanan menuju dan pulang dari kantor. Hal ini sangat sulit diterima oleh akal dan logika. Bagaimana mungkin Ajo mengabdikan hidupnya untuk pemerintah, yang bahkan tidak memberinya sedikit listrik untuk meneranginya di kala malam. Pak Jun ya? Iya, ya. Saya Raya Pak, yang Iya. pesen travel tadi. Oke. Langsung Pak ya? Oke. Disinilah saya kembali ke tempat ini. Semua tampak berubah. Jalan aspal yang masuk hingga pelosok kampung, puskesmas keliling yang selalu sedia setiap saat, hingga pembangkit listrik yang berdiri tegak di desa yang kecil. Mimpi Ajo terhadap daerah ini menjadi kenyataan. Sulit dipercaya. Ini berubahan besar untuk waktu yang sebentar. Raya. Sehat ya? Ajo gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Jakarta? Ya gitu lah, tetap macet. Tetap aja. Ayo kita ngobrol di Dengo dulu. Ayo. Aja juga dari pagi nih belum istirahat. Alhamdulillah. Masih kerja Sabtu Minggu. Jadi ada angin apa ini orang Jakarta sampai di sini? Bulan depan saya mau nikah Ajo. Ajo datang ya? Insya Allah. Doakan aja sehat. Oh iya Jo, saya nggak nyangka desa ini berubah begitu cepat. Setahun setelah Raya kembali ke Jakarta, listrik mulai masuk. Setelah itu pembangunan lain mulai menyusul. Kita punya puskesmas baru, lalu ada beberapa sekolah baru. Alhamdulillah, bantuan dari pusat mulai mengalir sampai ke desa. Mungkin saya telah dibutakan gedung-gedung pecangkar langit ibu kota. Sampai saya tidak menyadari bahwa Indonesia tidak hanya Jakarta. Ya, tidak ada manusia yang paripurna, Raya. Indonesia ini begitu luas. Saking luasnya, tidak mungkin kita bisa melihat semua sudut negeri. Di Jakarta mungkin Raya tidak melihat banyak terjadi perubahan. Tapi di timur sana, bisa jadi ada hal besar sedang dibangun. Saya merasa bodoh. Sangat bodoh. Dalam hidup, tidak selamanya yang kita percaya itu benar.
Jika foto kurang bagus, bisa jadi kitalah yang kurang dekat dengan objeknya. Robert Capa. Negara ini sedang melakukan sesuatu. Saya sadar tidak banyak yang saya ketahui tentang itu.